Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. RI kabarnya sudah membahas kereta cepat Jakarta-Surabaya. Wah, tambah beban lagi dong. Siapa yang rugi? Rugi dong. Jadi artinya apa? Dalam jangka panjang oke lah ya, ini baik begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kalau ekonominya masih pas-pasan, jangan sok-sokan lah membangun ini membangun itu. Kalau toh pada hakikatnya kereta api ini masih layak, ngapain kita harus ya membicarakan kereta cepat? Sebagai negara-negara maju misalnya, apakah harus ada kereta cepat? Bagaimana Malaysia? Bagaimana dengan negara-negara yang lainnya juga gagal melakukan dan menerapkan kereta cepat ini? Satu, perawatannya sangat tinggi ya. Yang kedua adalah masalah kerjasamanya. Pasti Cina lagi, Cina lagi, Cina lagi. Ini akibat ulah siapa sih sebenarnya? Coba kita lihat saja bahwa di Jakarta, Jakarta-Bandung begitu kan ya. Itu sudah kereta api sudah menanggung beban berapa? Kerugiannya sangat luar biasa di situ. Kenapa sekarang masih membicarakan masa proyek RI dan Cina membahas masalah proyek kereta cepat Jakarta Surabaya? Apakah tidak semakin rugi begitu kan ya? Ini tambah panjang di situ begitu. Artinya secara tidak langsung mungkin ya karena Jakarta Bandung sudah selesai mungkin dari Bandung ke Surabaya. Ini artinya apa? Artinya menambah beban lagi begitu kan ya. Menambah beban lagi. Makanya saya kira cukuplah kereta cepat itu ya Jakarta Bandung aja karena sudah dibangun. Tapi ya kenapa sekarang sudah mulai bangkit lagi dibicarakan ya. Seolah-olah bayangan-bayangan Indonesia ini terperangkap dengan rayuan-rayuan Cina. Sudah terperangkap di situ begitu. Makanya saya yakin bahwa kalau ingin bekerja sama, setidaknya cukuplah bagaimana melihat kereta cepat Jakarta-Bandung 5 tahun ke depan begitu kan. Apakah menghasilkan atau tidak begitu. Kalau toh pada hakikatnya dibebankan pada APBN, ya saya kira ya ngapain begitu kan ya APBN kita ya di era kepemimpinan dari seorang Prabowo. Wah, ini tambah beban di situ, hutang-hutang Jokowi ya, terus ditanggung beban lagi oke gas memberikan makan gizi gratis, itu banyak di situ begitu. Ya, saya yakin dalam kepemimpinan seorang Prabowo 1 tahun saja mereka kenaikan hutang itu akan melebihi dari 1000 triliun lagi begitu kan. Artinya secara tidak langsung Prabowo setiap tahun pasti ya punya hutang ribuan triliun. Atau setidaknya 1000 triliun lah begitu kan. Karena apa? Karena dengan kondisi APBN yang sekarang yang lagi jebol begitu kan. IKN sudah dibebankan pada APBN sebagiannya. Kereta cepat juga sama. Katanya investor asing ya yang kemudian antri. Tapi pada kenyataannya ya inilah yang kita lihat begitu kan. Makanya sampai hari ini masyarakat masih diambang kebingungan soal kereta cepat ini. Kereta api saya saja layak ya ngapain begitu kan. Ya tunggu saja dulu begitu. Bahkan PT Kereta Cepat Indonesia KCC mengungkapkan keterlibatan Cina dalam proyek perpanjangan ya perpanjangan trayek kereta cepat Jakarta Surabaya. Direktur Utama PT KCC Diana Salamet Riyadi mengatakan Indonesia dan Cina sedang tahap pembuatan gambaran studi ya kelayakan terhadap awal untuk bisa disebut free feasibility study. Bahkan proses pra-studi kelayakan gabungan tersebut juga disebutkan menggandeng pusat pengujian dan pengukuran pelatihan observasi dan layanan rekayasa Fakultas Teknik Universitas Indonesia Polar FTUI ya. Kita lihat saja bagaimana waktu dulu begitu kan ya ketika mau membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Wah, kontroversi yang sangat luar biasa dan bahkan yang dipecat siapa di situ? Menterinya yang kena karena akibatnya mereka yang tidak setuju begitu kan. Tapi inilah politik yang ada. Makanya saya berpikir bahwa ya bukan saya tidak mau, bukan saya tidak setuju membangun ini, setuju demi bangsa dan negara.
Tapi pada kenyataannya kalau ekonomi kita yang masih pas-pasan, masyarakat masih membutuhkan kesejahteraan, kemiskinan semakin merajalela, ekonomi kita anjlok begitu kan. Yang digadang-gadang hanya 7%, tapi anjlok di situ begitu. Apa yang kita lihat hari ini? Demokrasinya yang kita lihat mengalami kemunduran sangat luar biasa. Ekonominya semakin ya amburadul di situ. Setidaknya ekonomi baik, demokrasi juga baik. Setidaknya walaupun demokrasinya baik, ekonominya tidak baik, ya mungkin bisa menunjang itu begitu kan. Tapi kalau ekonominya dan demokrasinya adalah anjlok, ya siapa yang bisa memikirkan itu begitu kan. Ya nasib bagi bangsa kita. Makanya membuat kebijakan-kebijakan yang ada, nggak usahlah sok-sokan itu. Kereta api juga menjadi acuan sekarang. Enak kok begitu kan? Enak di situ. Ya saya kira karena nuansa salah satunya mungkin kepentingan atau apa ya bisa saja. Dwiana juga belum bisa memastikan berapa nilai proyek akan dikucurkan untuk membangun jalur kereta cepat ya baru di Jakarta Surabaya. Saat ini ya semua proses masih dalam evaluasi kedua belah pihak. Di samping itu, Kartika juga membenarkan bahwa saat ini pemerintah menggandeng Cina dan pembuatan peta jalan pengembangan jalur kereta cepat. Nah, kan kereta Cina lagi di situ begitu. Kalau bukan Cina lagi siapa? Dalam pertemuan itu Jokowi meminta agar pemerintah Cina mempercepat studi kelayakan perpanjangan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya agar segera terrealisasi. Wah, nampaknya seorang Jokowi begitu ingin ngebut sekali begitu kan ya. Ya setidaknya mereka mengatakan inilah karya saya, inilah karya saya, inilah karya saya, walaupun itu rugi. Ya ini gimana begitu, kalau rugi ya tidak perlu diapresiasi dong begitu kan. Kenapa? Karena memakai uang rakyat di situ begitu. Apapun ya yang dilakukan mereka semuanya adalah uang rakyat. Tidak mungkin ini adalah uang Jokowi begitu. Maka saya kira kalau uang rakyat kita harus minta persetujuan oleh rakyat. Apakah rakyat mau apa atau tidak begitu kan. Kalau ada penolakan ya mungkin itu tidak mau. Makanya kereta cepat ini kan biayanya sangat luar biasa. Biaya perawatannya sudah luar biasa begitu kan. Dan sekarang kita lihat saja ya anggaran dari kereta cepat Jakarta Bandung ya. Kita nyicil berapa mereka? Berapa bayaran cicilan setiap bulan dari kereta cepat itu begitu kan? Kan Cina. Ya nampaknya infrastruktur yang ada di Indonesia sudah terperangkap rayuan-rayuan Cina begitu kan. Memang negara kita ya, negara memang kalau ingin membutuhkan itu kereta cepat dan sebagainya, saya kira lihat APBN-nya, kondisinya begitu kan. Kalau masih masih dibebankan kepada rakyat, janganlah begitu kan. Karena kereta cepat ini bukan soal kita numpang begitu nyaman dan enak. Kita lihat saja mereka ketertarikan masyarakat untuk naik kepada kereta cepat. Jadi saya kira hal-hal seperti itu perlulah digarisbawahi begitu kan. Tidak usah tunggulah 5 tahun aja atau tunggu 10 tahun lagi begitu kan. Ketika kereta cepat Jakarta Bandung mengalami sangat drastis ya kita tunggu saja begitu. Nampaknya cicilan kita ya di di kereta cepat itu tinggi begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.